Halo semuanya, selamat datang di Takso kelompok 4. Sebelum sebelum dimulai, mari kita perkenalkan dulu ya teman-teman. Saya Nabila Aurelia Pramesti sebagai pemain 1, yaitu sebagai host dengan NIM 2502 00074126. Dan saya sendiri, Al-Awal Rizky Aulia, sebagai pemain 2 yang berperan sebagai Bapak Danarto dengan 4063. Saya Dwi Ramadhania dengan NIM akhir 123 sebagai kritikus. Dan saya Dania Isya Putri dengan NIM 25020074188 sebagai sejarawan. Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot tentang salah satu tokoh sastra Indonesia yang dikenal dengan gaya unik, penuh makna dan kadang bikin bingung, yaitu Bapak Danarto. Bersama saya dan teman-teman saya sudah hadir langsung nih Pak Danartonya, yaitu seorang kritikus sastra dan seorang sejarawan sastra yang akan bantu kita memahami konteks zamannya. Halo semuanya, halo Pak Danarto. Halo. Baik, langsung saja ya, Pak Danarto. Banyak orang bilang nih, karya-karya Bapak seperti Gottlob dan ada Makrifat itu misterius dan agak nyeleneh. Kadang juga nggak jelas antara dunia nyata dan dunia mimpi. Sebenarnya apa yang ingin Bapak tunjukkan lewat gaya yang seperti itu? Ya, saya memang senang menulis sesuatu yang tidak biasa. Saya percaya bahwa dunia ini tidak hanya bisa dilihat oleh mata kita. Ada dunia batin, dunia rohani, yang kadang justru lebih nyata daripada dunia yang tampak. Saya ingin pembaca tidak sekedar seperti membaca cerita, tapi ikut merenung dan merasakan perjalanan spiritual di dalamnya. Wah, tapi Pak, jujur saja ya, waktu aku membaca Gottlob, itu sempat bingung banget. Ceritanya loncat-loncat, tiba-tiba tokonya bisa bicara sama malaikat, atau ada adegan kayak di dunia pewayangan. Saya sempat mikir, ini maksudnya apa sih? Kenapa Bapak memilih gaya yang seaneh itu? Apa nggak takut pembacanya malah nggak paham? Nah, ini tuh pertanyaan yang bagus banget ya. Justru di situ letak seninya. Saya memang sering terinspirasi dari dunia pewayangan. Karena di sana seperti ada simbol-simbol kehidupan antara baik dan jahat, manusia dan dewa, serta dunia nyata dan dunia gaib gitu. Saya ingin menghadirkan rasa keanehan itu supaya pembaca tidak cuma paham dengan logika, tetapi juga dengan rasanya. Benar sekali. Kalau kita lihat dari konteks sejarah, karya-karya Pak Danarto itu muncul di masa 1970-an. Saat itu, sastra Indonesia mulai berani keluar dari realisme sosial menuju pencarian makna batin. Jadi, gaya realisme, magis, dan sufisme yang beliau gunakan itu seperti perlawanan terhadap gaya penulisan yang sangat kaku. Oh, jadi maksudnya kayak semacam pemberontakan artistik. Tapi yang menarik, meski absurd, saya bisa ngerasain emosi yang sangat kuat di dalamnya. Misalnya waktu baca Adam Makrifat, saya tiba-tiba merasa tenang, kayak diajak ngaca ke dalam diri saya sendiri. Itu pun yang bikin saya akhirnya mikir, oh mungkin inilah emosi yang tersembunyi di balik gaya aneh itu. Nah, betul. Di situ letak jiwanya. Saya menulis bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk mengajak membaca, merasakannya.
Saya percaya setiap manusia punya sisi spiritualnya masing-masing. Kalau kita mau sedikit berhenti dan merenung, kita akan menemukan Tuhan dalam diri kita sendiri. Wow, dalam banget ya. Jadi sebenarnya karya Bapak itu bukan cuma soal cerita ya Pak, tapi tentang pendidikan. Nah, betul ini. Ya, tema utama karya saya selalu tentang perjalanan manusia menuju kesadaran batin, serta mengenal dirinya, mengenal Tuhan juga, dan menyadari bahwa hidup ini tidak sederhana hitam dan putih. Dan yang menarik, unsur budaya Jawa dan sufisme Islam itu berpadu harmonis di karya beliau. Dari situ, kita bisa melihat bahwa nilai budaya yang kuat, bahwa masyarakat Indonesia itu punya spiritualitas yang kaya dan halus. Wah, sekarang saya mulai paham nih. Jadi, gaya bahasa yang simbolik, kadang puitis, itu memang bukanlah asal aneh, tapi bagian dari cara beliau menyampaikan makna batin itu sendiri. Gitu ya? Nah, tepat sekali. Kata-kata saya tidak selalu punya makna langsung. Kadang satu kalimat bisa berarti banyak hal. Itu sebabnya saya membebaskan pembaca menafsirkannya sendiri. Kalau begitu, bisa disimpulkan nih, karya Bapak Danarto ini punya tema spiritual dan pencarian makna hidup, gaya simbolik dan puitis, adapun nilai budaya Jawa dan sufistik, dan juga serta ada pesan moral agar manusia mengenal dirinya sendiri dengan Tuhan. Dan sekarang saya mengerti kenapa banyak yang bilang karya Pak Danarto itu ajaib tapi jujur. Karena dibalik semua keanehan dan realisme magisnya, ternyata ada perasaan dan makna yang dalam banget. Iya, dan itu yang bikin beliau jadi salah satu penulis paling berpengaruh di zamannya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Danarto dan teman-teman sekalian. Adapun Pak Kritikus dan Bapak Sejarawan Sastra, semoga lewat obrolan ini kita bisa melihat dunia luas bahwa sastra itu bukan cuma tulisan, tapi juga menjadi perjalanan batin manusia. Sampai jumpa di Sastra Takso berikutnya. Dadah! Dadah!